Saiki kepingin pegatan ya Allah eman-eman bu wahyu tenang gara Allah ojo ngene opo nang ngene ngangkang ngene iki setane ora mleburene tapi mleburene lho nari-nari ora ibu ojo salat nang ya ibu ngangkang rawan masuk angin والحمد لله دائما وابدا والحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان والحمد لله الذي جمعنا هذا النهار بهذا المعهد الكريم سلطان فاطمه والصلاه والسلام على الرسول المؤيد ببرهان القران حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي لنا المفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Sultan Fatah panjenenganipun Bapak Romo Kiai Haji Mukhlasin beserta ibunya dan seluruh keluarganya. Mudah-mudahan beliau beserta seluruh keluarga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Pemenang Selatan yaitu panjenenganipun Bapak Ahmad Khairuddin beserta seluruh jajarannya. Kemudian yang kami hormati Kepala Desa Tambang Mas beserta seluruh jajarannya. Kemudian yang kami hormati Bapak delegasi dari Universitas Terbuka dari Jambi beserta seluruh rombongannya. Kemudian yang kami hormati pegawai syarak Bapak Imam, Bapak Bilal, Bapak Khatib. Kemudian yang kami banggakan seluruh majelis guru Pondok Pesantren Sultan Fatah. Kemudian yang kami banggakan dan yang kami muliakan pengurus Ansar, pengurus Panser, kemudian Fatayat Muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, nenten-nenten, nekno-nekno, Mbah Kakung, Mbah Uti, datuk-datuk, nyai-nyai, santriwan, santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti pengajian ini enggak lama-lama, paling lama di setengah jam mawon gitu nggih. Setuju, alhamdulillah. Setuju nggih, setengah jam mawon nggih, alhamdulillah. Nggih Bu, pengaosan itu nggih boten angsal dangu-dangu Bu nggih. Kula nggih boten saged dangu-dangu niki. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, kalau mau ngetes mic begitu Bu. Kalau di Arab ngetes mic bukan halo 1 2 3 enggak. Kalau di Arab kalau ngetes mic bismillah, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, bismillah, Allahu Akbar. Itu cara orang Arab ngetes mic. Mic apik di ganjaran yo oleh uang Indonesia 1 2 3 4 tes percobaan. Dan ngono juga oleh ganjaran. Makanya besok kalau ngetes mic diganti bismillah, bismillah, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cuma setengah jam Bu. Paling gak sampai setengah jam. Memang pengawasan itu bonten angsal dangu-dangu Bu. Sing angsal dangu-dangu niku napa? Nonton konser dangdut. Nggih Pak. Biasanya konser dangdut niku ibu-ibu itu seneng mari maghrib sampai jam 12 bengi kuat. Tapi lek pengawasan ngantuk. Makanya cukup setengah jam mawon. Loh niki sampun 10 menit lho Bu. Nah. Loh. Baik.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Sultan Fatah Tambang Emas. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat silaturahim kita pada siang hari ini, semua yang hadir ini dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyub satarahu fi rizqi aw yus'alahu fi asari falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasir rahimah, maka hendaklah senantiasa menyambung tali silaturahim. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kepingin rezekinya mudah, rezekinya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin mudah dan umurnya ingin panjang serta berkah, maka sambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan adanya kita menyambung tali silaturahim pada siang hari ini, alhamdulillah kula saged kepanggih kalih Pak. Oh niki Mbah Tamam pun dangu kula buatan kepanggih kali yang baik. Saat niki alhamdulillah dengan adanya silaturahim ini saya bisa ketemu dengan beliau. Alhamdulillah beliau masih sehat walaupun umur sudah 96 tahun. Ibu-ibu ada yang 96 tahun sini? Pinginnya berapa, Bu? Oh 100. Ya 100 loro-loro terus ojo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini semua yang hadir ya Allah sehatkanlah semuanya, yang sakit disembuhkan, amin. Mudah-mudahan harga sawit naik, amin. Harga karet naik, amin. Mudah-mudahan yang nyari emas mudah dapat emasnya. Kalau nggak dapat emas murni, ya mudah-mudahan emas Jawa lah. Mudah-mudahan banyak dapat emas. Mudah-mudahan juga dengan silaturahim kita pada siang hari ini segala wabah penyakit lari dari bumi Indonesia ini, khususnya Kabupaten Merangin, amin, termasuk virus-virus corona. Tahu Bu virus corona, Bu? Corona itu ada yang menyingkat corona itu adalah komunitas rondo mempesona. Nah itu corona, Bu. Ibu, iya Bu, gara-gara corona banyak di Merangin ini Bu menjadi janda Bu. Oh, banyak suami-suami dipecat dari pekerjaannya, akhirnya istrinya gak terima, terus menggugat cerai ke pengadilan agama gara-gara corona. Gara-gara corona banyak ibu-ibu menjadi janda, baik janda tua maupun janda muda. Kemarin ibu saya jalan-jalan ke pengadilan agama, ketemu ibu-ibu masih muda sekali, umurnya baru 22 tahun, bawa anak satu, ya Allah, wayu nepol. Terus tak tahu ibu, loh kok jangan mereka enten napa kula pingin pegatan karo bojo kula. Lapo pegatan? Enggak kuat Ustaz, dia malas tidur, urus kerjanya turu terus penggawean gak ono, wis dipecat, mau saiki gak telu meneh. Saiki kepingin pegatan, ya Allah, eman-eman Bu wayu tenang, gara kepingin nambah meneh, ya Allah. Makanya Pak Camat kalau kepingin melihat janda-janda muda datang ke pengadilan agama, itu banyak calonnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara corona di Merangin ini hampir 500 janda baru. Tahun 2020 Bu, di Merangin hampir 500 janda Pak Yai. Oh, itu di Pak Yai. Napa mado si rondo? Pak Yai ini hilang. Hampir 500 Bu. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir. Gara-gara corona banyak yang OTG. Tahu OTG Bu? Rata-rata di Merangin banyak yang OTG. Tahu OTG? Orang tanpa gajian. Oh, gara-gara corona banyak yang dipecat, akhirnya orang oleh gaji. Itu OTG. Banyak lagi yang PDP. PDP itu apa Bu? Pendapatan dipending. Oh, dipending. Biasanya setiap bulan menerima gaji, ini 6 bulan sekali gara-gara corona. Mudah-mudahan virus corona cepat berakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampun 20 menit. Oh, kan setengah jam Pak. Enak Pak.
Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun dawuh inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sak temene luwih utama-utamane menungso bi kalawan ingsun yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku aktsaruhum luwih akeh menungso alayya ing atase ingsun apane salatan mojo solawate. Nggih paham Pak? Nggih niku maknane cara kitab rumin kula menawa teng Jawa niku teng maknane ngoten niku. Sesungguhnya orang yang paling utama bersamaku kelak pada hari kiamat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin bersama Rasul pada hari kiamat nanti, mumpung kita masih hidup di dunia ini, diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan sebanyak mungkin nafas kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun, everywhere, every time, usahakan sebanyak mungkin kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, disebutkan di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa bunyi hadisnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Artinya apa? Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat untuk orang itu 10 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah bersolawat untuk orang itu 100 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah bersolawat untuk orang itu 1000 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam tamassahun nar, maka orang itu tidak disentuh oleh api neraka. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau nggak kepingin disentuh oleh api neraka, maka banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa setiap hari ping 1000 kali. Kuat Bu? 1000 kali sehari semalam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kuat? Kalau nggak kuat saya sarankan minimal 1 hari semalam 200 kali. Sanggup? Ping 200. Mari subuh 100, mari maghrib 100. Sanggup? La ilaha illallah. Jawaban enggak. Katanya kepingin bersama Rasul, tapi bersolawat kepada Rasul aras-arasan. Istiqamah mulai dari sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, istiqamah saya harapkan minimal 200 sehari semalam kita berselawat kepada Nabi. Setelah maghrib 100, setelah subuh 100. Jangan tunda-tunda lagi. Kapan lagi kita mulai? Jangan ditunda-tunda. Sekarang banyak orang bilang saya ingin beribadah, saya rajin beribadah, nunggu tua. La ilaha illallah. Kalau umurnya sampai tua, alhamdulillah. Nggak sampai tua, mate kon. Oh, amal kebaikanmu tidak ada. Makanya mulai dari sekarang berselawat kepada Nabi. Insya Allah hidupmu berkah, rezekimu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikiranmu tenang, hatimu nyaman, setiap persoalan dimudahkan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan rasakan Bu, istiqamah 200 minimal sehari semalam, 100 setelah maghrib, 100 setelah subuh. Terserah selawatan apa mawon. Mau salawat al-munjat nggih boten napa-napa, mau salawat an-niriyah nggih boten napa-napa, mau salawat asy-syifa nggih boten napa-napa, nggih salawat tibul qulub nggih monggo, mau salawat Jibril nggih monggo, boten napa-napa. Sing penting salawat sing panjenengan apal. Minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 100 kok ping 100. Kalau bisa pakai tersebut enggak sesuai Bu.
paling-paling 10 menit mari Bu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ayo cepat ya, tapi aku udah jelas, ojo terlalu cepat. Ngono ya gak ono artine. Jelas. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kalau saya diijazahkan oleh guru saya Profesor Dr. Yusri Al-Hasani orang Mesir, itu dia menyuruhkan saya baca salawat minimal 100 setelah subuh, minimal 100 setelah subuh dan 100 setelah maghrib. Apa salawatnya? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Itu minimal 200 sehari semalam. Sanggup? Jangan ditunda. Janji. Insyaallah. Ya Allah, kapan lagi ibu mau berselawat kepada Nabi? Jangan tunda-tunda ibadah, jangan menunggu tua, tetapi beribadahlah sampai tua. Ibu, beribadah jangan nunggu tua, tetapi beribadahlah sampai tua. Yuk, dari muda-muda ini kita itu beribadah disuruh oleh Allah khusyuk, ayam, tenang. Kapan siapa yang bisa beribadah dengan khusyuk tersebut? Adalah orang yang masih sehat jasmani dan rohaninya. Tapi kalau sudah tua, itu sudah banyak penyakitnya Bu, nggak bisa beribadah dengan khusyuk. Saya sudah banyak ngobrol dengan mbah-mbah, mereka menyesal, ya Allah, cung kenapa aku dari dulu tidak beribadah? Saya kira semakin tua saya semakin rajin, ternyata sudah tua masih tetap malas beribadah pun tidak bisa merasakan kekhusyuan. Kenapa? Penyakit sudah banyak. Salat Allahu Akbar, tensi naik. Sami Allahu liman hamidah, pinggangnya sakit. Allahu Akbar, diabetes kambuh. Allahu Akbar, penyakit asam aurat. Piye kusuka. Makanya banyak bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak meneteskan air mata penyesalan. Kenapa mereka tidak beribadah dari muda? Kenapa menunggu tua? Ternyata sampai tua mereka tidak bisa beribadah dengan khusyuk, meneteskan air mata. Mereka berharap anaknya membantu di rumah, ternyata anaknya kemana-mana, tinggal mereka berdua di rumah. Ambil air wudhu aja susah. Kenapa? Semua penyakit kepala lututnya, penyakitnya pengapuran. Ini di sikunya juga pengapuran. Mau ambil air wudhunya susah, minta ampun, angkat tangan, menetes lagi air mata. Mau minta tolong ke anak di mana? Satu nikah di Jambi, satu di Jawa, satu di Jakarta. Ya Allah, menyesal mereka menetes air mata. Ya Allah, makanya kalau ingin beribadah, mulai dari muda, jangan tunggu tua. Beribadahlah sampai tua, jangan beribadah nunggu tua. Ya Bu, iki wis kadung tuwa. Piye meneh, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan tunda, laksanakan sholawat tadi minimal 200 sehari semalam. Sanggup Bu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lho niki sampun setengah jam gitu. Allah, saya itu Bu, Pak, kalau di pondok pesantren ini ingat kenang-kenangan dulu ketika saya di pondok pesantren. Ya Allah, senang sekali. Santri apalagi tadi ngapal Alfiah. Oh ini masih enak. Kalau saya dulu Bu, ya Allah, asli wong dusun Bu, belum. Aslinya wong dusun, wong Batang Masumai. Nah itu asli saya Bu. Orang Batang Masumai, tepatnya desa Cijanteras. Satu pun saya nggak bisa bahasa Jawa Bu. Ora iso basa Jawa belas, sing ngerti mek piye kabare, mek itu tok dia. Langsung berangkat ke Jawa, berangkat ke Tambak Beras Jombang, pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Sampai di sana baru 2 hari Bu, ya Allah, saya kepingin boyong, gak kerasan. Kenapa gak kerasan? Karena di sana ngajinya pakai Jawa. Kiai menerangkan bahasa Jawa, maknanya kitab pakai bahasa Jawa, sementara saya nggak bisa bahasa Jawa. Ya Allah, menetes air mata saya datang sholat ke Pak Yai. Pak Yai saya itu namanya
Irfan Saleh, Kiai Haji Irfan Saleh, putranya dari Kiai Hamid putranya dari Kiai Saleh Hamid. Kiai Saleh Hamid itu putranya dari Kiai Hamid. Kiai Hamid itu saudaranya kandungnya dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri NU Nahdlatul Ulama. Tuh madap ke Kiai Haji Irfan Saleh, Pak Yai kula kepingin pamit. Lola boleh kok pamit? Sofian baru berapa hari di sini? Baru 2 hari Pak Yai. Loh, kenapa alasannya pamit? Saya nggak bisa bahasa Jawa. Di sini guru menerangkan pakai bahasa Jawa, makna kita pakai bahasa Jawa. Saya nggak paham sama sekali Pak Yai. Pakai bahasa Indonesia, tetapi waktu itu saya belum bisa bahasa Jawa. Siapa yang bisa? Kamu baru 2 hari di sini, baru 2 hari langsung bisa. Siapa? Nggak ada orang di dunia ini baru 2 hari langsung bisa semuanya. Nggak bakal ada. Pokoknya saya nggak ridho kamu pulang sekarang, karena kamu sudah jauh-jauh datang dari Sumatera. Barangkali kamu sudah syukuran nyembelih sapi, nyembelih wedus, terus kamu pulang. Aku nggak kasihan orang tuamu. Begitu kata Pak Yai saya. Akhirnya menetes lagi air mata saya. Orang sudah mulai. Langsung saya telepon bapak saya. Oh my father. Dulu lewat wartel, bu, belum ada HP ini, belum ada. Lewat wartel, bukan wartel, warung telepon. Assalamualaikum, oh my father. I want to go home now. Bapak saya, what the problem? Kenapa kamu pulang? Udah bisa bahasa Jawa, Pak. Udah sakarapmu wis. Setelah pulang. Tapi Pak Kiai saya tidak mengizinkan. Tunggu dulu 1 bulan, kata Pak Kiai saya. Kalau 1 bulan kamu nggak ada perkembangan, orang iso basa Jawa, wis sakarapmu mulai kono. Saya tunggu, Bu. Akhirnya nggak jadi pulang. Walaupun air mata menetes, saya tunggu 1 bulan. Saya ikut terus pengajian. Mari maghrib ngaji, mari subuh ngaji, mari isya ngaji, jam 09.00 bengi, yo ngaji sampai jam 11 bengi. Ngaji terus senajan orang paham. Saya dulu tahu saya iku koyo wong kang ngadeg apa-apa wis surah 18. Daraba wis gepo sapa Zaidun Zaid Amron ing Amr. Alhamdulillah wis kepene puji kulilane tetap Gusti Allah renan tetep wong alam kabeh. Ya Allah, waktu itu saya enggak paham betul salah momen saya. Tapi saya istiqamah karena di dalam menuntut ilmu itu harus tulus zaman, lama masa ojo boya-boyong. Boyong-boyong ora oleh nemu wae. Akhirnya saya ikuti terus, Bu. Ternyata sebulan mulai saya bisa, Bu. 3 bulan lancar bahasa Jawa. Makna kitab yo wis iso. Akhirnya 5 bulan disuruh oleh Pak Kiai saya ngajar cewek-cewek. Tambah semangat. Ngajar cewek, siapa yang enggak semangat? Oh, alhamdulillah sampai saya 5,5 tahun di Tambak Beras Jombang. Kerasan, Bu. Malah saya ingin dijodohkan dengan ponaan beliau, tapi sayang ibu saya tak membolehkan. Kalau itu sudah nikah di Jombang ya, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu. Begitu penderitaan saya menuntut ilmu. Kalau saya nengok-nengok santri-santri, ya Allah. Tapi belum lagi di Jawa dulu saya menghafal, ya Allah, ngapal alfiah tadi, woi seneng saya itu, Pak. Saya dulu alhamdulillah Pak Yai pernah hafal alfiah yang 1002 bait itu. Setiap malam saya ulang-ulang terus, setiap malam habis sembahyang tahajud diulang-ulang terus. Hafal. Qala Muhammadun huwa maliki amadu rabb. Di lagu-lagu dangdut ya iso ngono. Oh, biar tak lagu-lagu ngono. Qala Muhammadun huwa maliki amadu rabbila bila khaira maliki. Musalliyan ala nabil mustafa wa alil mustakmilina syarafa wa asta'inullah alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa. Ngono hafal dia loh. Pokoknya 1 jam selesai saya dari pada Muhammadun wa maliki ahmadu rabbil akhir wa maliki musalliyan ala nabi mustafa sampai kepada terakhir bait wa alil muril kiramil bararah wa sahbil muntakhabin al khiyarah. Biar apal bolak-balik apal, tapi saya video ora wis mahali kabeh. Sing cilik mek awale karo akhir atau terus sing angel-angel iku cilik. Wah, ada yang
Yang tengah tuh ada yang susah, itu juga masih hafal kan. Wapis minis nini benini betnu min sumi wasnaini wa meribet wa ta'ni sintubi. Wah itu masih hafal. Orang mana? Amma kama mayaku min syai'in wa fa litil witil. Wah orang litil witil itu sebenarnya tol pak. Litil witil. Oh ada mintil. Litil witil wiha wujuban ulifa. Nonan tadi ni Rabbi al-tanwina bima tulikudika tulisina. Wapal mana-mana bian. Udah orang pak juru minyak itu hafal mata juru minyak. Iku umur 5 tahun misaku kon 5 tahun. Kelas 5 SD wis tak hafal dan iku. Al-kalamu wal ladu al-marqum fi bil misal salasuna fi war ja'al makna wal ismu yurabu bil khamri wa taqul kan al-fani wa urud khabiyya wa lawan wa fi wal baru aqul nabu wa urud ismu ya wal wa taqul fi wali perbasin wa taqul fi wa macam ono apal wal harfu ma la yaslu ma dalil wala dalilul fi'li tak apal no kabeh. Apa mana surah Munawwarah kita apal biar alhamdulillahilladzi qad apa jangan tajak fikri al-bi jahu apa antum sama kaki pul jaibun salih jali hatta badat kaum semua sama ro'au qadaru setiap rahman dia pada ini betul dua dengan sama ngono makanya santri-santri itu harus kuat menghafal biar tak hafal kabeh. Terus ngono perjalanan pokoknya kalau di pondok pesantren saya ingat perjalanan saya menuntut ilmu dulu. Menetes air mata, terus makan di sini pedas. Ternyata di Jawa manis, langsung loro weteng. Sebulan saya sakit. Langsung mangan mie tok mie. Makanya rambutnya dia rada kriwul serius Kak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya santri-santri harus semangat. Kenapa? Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Jelas dari firman Allah ini surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Nah, dari ayat ini jelas Bu, kalau kita ingin mendapat kedudukan yang tinggi baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, maka kita harus memiliki dua hal. Yang pertama, miliki iman yang baik. Iman, maka jaga iman kita. Kita harus tingkatkan iman kita. Jangan sampai iman kita selalu melemah. Bagaimana kita meningkatkan iman kita? Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu akan meningkat dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan kebaikan. Dan iman itu juga bisa berkurang wa yanqusu bil maksiat, dan iman itu akan bisa berkurang jika kita melakukan kemaksiatan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun jaga iman kita, baik di rumah, baik di masjid maupun keluar rumah, di pasar, jaga iman kita. Sekarang kita tengok banyak orang beriman di dalam masjid. Kalau di dalam masjid, masya Allah imannya luar biasa. Berdoa sambil meneteskan air mata, ya Allah ampunkanlah segala dosa saya ya Allah, yang sudah banyak berbuat kesalahan kepadamu ya Allah, yang sering berselingkuh ya Allah, maafkanlah hambamu ini ya Allah. Imannya sangat luar biasa. Selesai keluar masjid, pas keluar kelihatan sandal yang bagus, langsung diambil. Nah, itu namanya imannya cuma di masjid. Juga banyak bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Kades, imannya pejabat-pejabat kita kalau di rumah luar biasa bagus imannya, menjadi imam sholat untuk istri, untuk anaknya. Pas keluar rumah langsung selingkuh dia. Ibu-ibu kan nggak ngerti. Makanya di Merangin ibu ada Bapak Kades, malam-malam jam 2 malam ketemu di rumah janda. Jam 2 malam gak ngerti kerjanya apa, ono Kades jam 2 malam di rumah janda. La ilaha illallah. Coba bayangkan, tapi wis kita koyokan nggih teman. Biyen makanya jaga iman kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman ya, iman, pertahankan iman kita dimanapun kita, pertahankan iman kita, jangan mudah terlena. Apalagi sekarang zaman HP ini, hati-hati dengan iman kita. Iman kita itu kalau ibarat iman manusia itu bermacam-macam. Kalau saya contohkan, ibarat emas itu yang paling bagus berapa derajat? 24 derajat. Lu teng kan tambang emas yo. Berarti akeh tambang emas.
Iman manusia itu kalau kita umpamakan dengan emas, emas itu yang paling bagus berapa? 24 derajat. Di bawahnya sedikit berapa? 22 derajat. Di bawah itu 18 derajat. Iman manusia juga demikian, Bu. Iman manusia itu enten 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang 18 karat. Nah, kita yang pantas itu, yang bagus itu yang mana? Ada manusia imannya 24 karat, sinten yang imannya 24 karat, Bu. Manusia yang imannya 24 karat adalah imanul anbiya wal mursalin wal awliya, imannya para nabi, imannya para rasul, imannya para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini enggak ada imannya yang sampai 24 karat. Kenapa, Bu? Orang yang imannya 24 karat, mereka sedetik pun tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para nabi, para rasul, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun mereka selalu ingat Allah di dalam hatinya. Mereka sedang tidur pun hati mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para wali itu, Bu, nabi itu cuma matanya yang tidur tetapi hatinya nggak pernah tidur. Nah, kalau kita, Bu, motornya turu, hatinya mate, makanya iman kita nggak ada yang sampai 24 karat. Para nabi sudah tidur. Mereka kalau berpuasa sedetik saja mereka lupa kepada Allah, batala shaumuhum, maka batal puasa mereka, Bu. Sanggup kita? Nggak bisa. Makanya iman kita yang di sini nggak ada 24 karat. Gitu. Nggak ada. Kita ingat Allah itu, ya Allah paling-paling cuma takbiratul ihram ketika sholat. Ketika sholat takbiratul ihram khusyuknya minta ampun. Usolli fardhu subhi rakaatain. Allahu Akbar. Khusyuknya minta ampun. Coba beberapa detik setelah itu langsung buyar semua. Ya Allah, wayane nyawur utang kredit motor. Ya Allah, jangan-jangan sawit wis dicolong wong iki. Mari lali iki rakaat piro ya, rakaat 3 rakaat apa iki ngono. Ya piye, makanya iman kita tidak ada yang 24 karat karena ingat Allah begitu sedikit. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak nggak bisa jadi wali, tapi yo iso jadi wali, tapi jadi wali murid, wali santri yo iso, tapi walinya Allah, begitu ketatnya tadi. Kemudian ada iman manusia yang 22 karat, sinten yang imannya 22 karat, Bu, yaitu imanus sholih, imannya orang-orang yang soleh. Inilah yang harus kita gapai, pertahankan iman kita 22 karat. Imannya para ulama, para ustaz, tapi betul-betul ulama, Bu, betul-betul ulama. Sekarang akeh wong sing maca kaya ulama, pakai survan gede, jubah gede, ternyata dukun gede. Nah, itu enggak, itu bukan imannya, enggak 22 karat itu. Nah, kita semua di sini bisa mencapai iman 22 karat. Itu yang harus kita pertahankan. Terus ono wong imane 18 karat. Siapa yang imannya 18 karat? Orang yang imannya 18 karat adalah imannya para calo. Sing seneng bujui wong, sing seneng ngrasani wong. Dekne yo salat, jamaah yo sregep. Mari metu teko jamaah, mari metu teko masjid langsung ngerasani wong. Melihat ibu-ibu pakai gelang emas langsung, iku dudu emas iku kuningan iku kreditan. Ngono iku. Terus senang menyebar berita hoak, padahal berjamaah rajin, baca Quran rajin, nyebar hoak juga rajin. Itu iman orang yang seperti itu, imannya 18 karat. Akeh wong kene. Ndi wonge? Ayo ngaco. Terus, Bu, ada lagi orang manusia yang imannya sekarat. Ada 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang 18 karat. Orang meneh sing sopo imannya sing sekarat. Orang yang sekarat imannya ada orang yang KTP-nya tulisannya Islam, KTP-nya tok sing Islam, tapi perangainya Firaun, mulutnya taun. Itu sembahyang nggak bisa, nggak pernah bacaan sembahyang ora apal, poso ora tahu poso, niat poso apal ora apal. Nah, itu imannya orang yang seperti itu sekarat.
Akeh lho Bu, mbah-mbah tak takoki niat poso rapal. Tapi kan mriki insyaallah apal kabeh iki. Ana nang dusun-dusun lho Mbah tak takoki. Mbah, jenengan apal niat poso? Rapal. Terus tak takoki niat mandi junub apal? Wah, niat mandi junub apa? Apa? Nawaitu sama godin. Loh, iku niat poso, jarene enggak hafal niat poso. Niat mandi junub malah hafal. Apa niat mandi junub? Nawaitu sama godin. Oh. Ya Allah, ya Allah. Ana Mbah, wis duwe putu luwih 20, tapi tetakon niat mandi junub ora hafal. Basa Arab iso, ora iso. Basa apa? Basa Jawa. Lho piye? Sengaja aku adus karena awakmu adus karena aku karena Gusti Allah Subhanahu. Lho ngono niat mandi junub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah to piye salate piye iku? Ya Allah, pantas anake enggak ono sing saleh. Mbae ya ngono niat mandi junub e. Sengaja aku adus karena awakmu adus karena aku karena Gusti Allah ta. Lho piye? Ora sing gak apa ngene Mas. Pak. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah SWT, makanya kita kalau kita ingin mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, maka iman kita harus bagus. Insya Allah kalau iman kita bagus, semuanya akan bagus. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu, miliki ilmu, terutama ilmu agama, belajar lagi kita, menuntut ilmu nggak ada batasan umur Bu. Makanya kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari moyang sampai liang lahat. Kalau bahasa dusun kami, long life education. Wah, nggak ada batasnya belajar. Kalau kita nggak bisa wudhu, belajar, datang ke Pondok Sultan Fatah, tangletkan Pak Yai pripun carane wudhu sing bener. Ojo ngawur-ngawur ngarang-ngarang dewe. Wudhu tapi sing diombak dibasuh mak irung ngetok pipine ora teles ora basah kena banyu bisa ndak wudhu ora sah. Makanya belajar lagi kita. Ini banyak lagi orang sholat cergap ke sholatnya minta ampun, jamaah masalah jamaahnya rajin, tapi caranya banyak yang keliru. Takbiratul ihram wakeh sing ngawur lho Bu. Saya melihat di Masjid Raya Pasar Bangko itu orang takbiratul ihram macam-macam Bu. Ada yang kayak orang buka jurus. Allah, la ilaha illallah. Jamaahnya sergap tapi yo ora iso, gak ngerti carane salat sing bener iku piye. Nah, itu enggak duwe ilmu itu. Makanya kita datang ke pondok pesantren belajar kita. Banyak kok yang segera terjawab. Allah. Lho lek ngene iki kebade buka jurus kaya pagar Musa niku. Allah. Ono meneh sing takbiratul ihram koyo ngene Bu. Allahu akbar. Lek ngene iki kate lupi wong iki. Ono meneh sing takbiratul ihram ngene. Tangane ngene iki. Allahu akbar. Lho ngene iki polisi ngatur lalu lintas maju. Ono meneh sing dhuwur, tangane dhuwur. Allahu akbar. La ilaha illallah. Lek ngene iki piye lho Bu? Lek sembahyang sendirian masih mendingan. Kalau sembahyang jamaah, coba bayangkan Bu, apalagi sholat zuhur berjamaah. Ya Allah, kasihan ke teman sebelah kiri sebelah kanan mencium bau kelek. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur. Wis jam 1 kurang 5, kurang 10. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Allahu Akbar ngesakno konco sing sebelah kanan sebelah kiri mencium bau kelek. Ambune kata orang dusun angi, tengi, penguk. Enggak kusuk orang sembahyang. Makanya ada caranya, bagaimana cara mengangkat tangan itu di dalam kita titik kita kuning itu diajarkan. Kalau mengangkat tangan jangan terlalu tinggi, jarinya itu jangan lebih tinggi dari kuping, setentang sejajar dengan kuping. Begitu saja. Telapak tangannya menghadap kiblat, bukan begini, tetapi begini menghadap kiblat. Jarinya direnggangkan sedikit, jangan terlalu renggang begini Bu. Renggang sedikit saja. Allahu Akbar. Itu ngono itu. Terus menaruh tangan di mana? Setelah takbiratul ihram, macam-macam lagi Pak. Ada yang naruh tangan Allahu Akbar. Lho ngene iki berarti ngikut wong, katanya ngikut wong ngene iki. Akeh sing salat ngono iku. Tak takon lha apa tanganmu kok ngono iku.
mau megang hati supaya hatinya gak kemana-mana. La ilaha illallah. Mana bisa hati dipegang. Allahu Akbar. Kalau tangannya cendek ya sebenarnya ini anak uang dua tangannya dawa. Allahu Akbar. Kan ngesakno si sebelah kiri sampai begini dia berdiri. Kita sikutnya. La ilaha illallah. Apa nana bantar? Allah. Ngesakno. Ya Allah, kan sudah diatur di mana taruh tangan baina sadri wa surrati, antara dada dengan pusar. Oh, udel antara dodo karo pusar. Allah, tengah ini wae. Khairul umur au sebagai perkara itu adalah yang tengah-tengah. Ojo ngene, opo nang ngene. Ngawur tak wong saiki. Semangat ibadahnya tinggi tapi ilmune gak ono. Wow, iku sing akeh maksud. Terus nyalah-nyalah no Pak Yai. Ngono sing akeh. Bid'ah, ilmune gak ono. Jenggote wakeh, jenggote mek telu tok iki lumayan iki. Nyalah-nyalah no wong. Terus kok kakinya di mana? Ada lagi orang kaki salatnya ngangkang. Ngono sing ngangkang, Bu. Masjid Raya itu pasar bawah itu yang wakeh sing ngangkang tak tonton. Iku mesti wong gak ono ilmune. Ora sing salat ngene, Bu. Allahu Akbar. Ngangkang ini tak takoi laku awak ngangkang ngono itu menutupi sop yang lapang. Kan Nabi nyuruh tarasu wa'tadilu, rapat dan luruskan sop. Berarti Nabi gak paham hadis itu. Memang Nabi nyuruh kita rapat sop, luruskan sop, tapi caranya gak ngono. Masa ngangkang Allah ngangkang ini. Lah sembahyang zuhur kan suwe itu, Bu, 4 rakaat. Nah sikile pegal piye ra iso balik nih. Mlakune ngene iki kok ora. Ono carane. Ini ngangkat. Nutup sop karena rapat, sopnya lapang. Nanti kalau nggak rapat, setannya melu. Wow, setannya melebu sop. La ilaha illallah. Bukan begitu cara. Lek ngangkat ngene iki, setannya orang melburene tapi melburene malah ngincang dan dulu ini apa gitu. Masya Allah, itu nggak ada ilmu itu. Nah dalam kitab kuning itu diajarkan kalau untuk bapak-bapak berapa jarak kakinya, baik antara qadamain 2 tumit itu jaraknya siber, sekilan saja, Bu, sekilan saja untuk bapak-bapak, bukan untuk ibu-ibu, sekilan saja antara 2 tumit ini. Nah diukur sekilan. Allahu Akbar. Baik lapang maupun tidak tetap sekilan. Allahu Akbar. Dikira-kira wae. Ora usah Pak Imam diumumno. Ayo jemaah sekalian tolong ukur kakinya sekilan. Ora usah. Dikira-kira wae. Sekilan. Kalau stopnya lapang, yang di sebelahnya berjalan mengisi stop. Jalan nggak apa-apa, sedang sholat berjalan. Allahu Akbar. Oh ternyata lapang kosong. Melaku tapi orang usah karo sama SM, Bu. Orang usah ngono. Apa meneh sambil nari-nari. Orang biasa nggak apa-apa, boleh. Yang penting jangan 3 kali berturut-turut menurut mazhab Syafi'i. Kalau 3 kali berturut batal salat. Biasa saja. Silakan sih. Ora apa-apa. Iku ilmune. Nek ngarep gak ana wong sing tekon gurih maju ngarep. Wah, lapang, sungguh langsung maju. Orang usah gerak-gerak jalan. Orang usah ngono, biasa. Ikut caranya, ikut ilmu. Makanya akeh wong saiki sosok pinter, tapi ilmu enggak ono. Terus untuk ibu-ibu berapa jaraknya? Kalau bapak-bapak sekilan terlebih. Kalau ibu tahu Bu? Telur ayam. Bukan telur puyuh loh, Bu ya. Telur ayam. Itu sak piro sampai nabi. Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu ojo sholat ngang. Nek ono ibu-ibu sholat ngang kan berarti ora ana ilmune. Ono ibu sholat Allah Akbar ngene. Oh, berarti enggak ana ilmune. Sak telur sak ndok pitik ayam. Allahu Akbar. Ojo ngangkang. Nek ibu ngangkang rawan masuk angin. Ibu ilmu. Makanya kalau kita ingin sukses di dunia akhirat,
Jaga iman, jaga ilmu. Insya Allah kita akan meriah baik di sisi Allah maupun di sisi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon doa juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Habis dari ini saya akan berangkat ke Jambi, bawa bapak mertua untuk operasi jantung. Mau dipasang ring mungkin. Nah, jadi saya mau mohon doanya dari bapak-bapak, ibu-ibu semua sampai santriwati. Mudah-mudahan nanti proses operasinya lancar. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, nggak dapat lama-lama. Tadi janjinya setengah jam, ini hampir sejam loh ya. Mudah-mudahan silaturahim kita pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan santri-santriwati yang diwisuda hari ini semuanya nanti menjadi orang-orang yang sukses, dan ilmu yang diperoleh di Pondok Pesantren Sultan Kota ini ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain as-siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي للمفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما علمتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وسلمنا من آفات الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا ولسانا ذاكر وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ونعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة العداء وضال الله خيبة الرجاء وزوال النعمة ويك النقمة وقبة الدين اللهم فعل منا بارك علومنا اللهم فعل منا بارك علومنا اللهم فعل منا بارك علومنا اللهم اصل مقاصدنا يا الله انت المحصل ولا محصل الا انت اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.